harapannya ini juga menjadi motivasi bagi diri kami pribadi dan teman-teman guru se-Kabupaten Berau. Oh, yang di ujung biduk-biduk bisa nih, yang di Pulau Muara Tua bisa nih. Mungkin kita berikan tepuk tangan dulu teman-teman yang di pedalaman jauh di sana. Saya sangat mengapresiasi luar biasa. Ini sudah diwajibkan ini, jadi tidak ada alasan satupun ketika guru-guru saat ini mengatakan, wah saya nggak bisa komputer. Kewajiban bersama untuk terus mengupgrade diri menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Memanfaatkan rumah belajar. Ada di dalamnya discovery learning, kemudian project based learning, lalu juga flip classroom, blended learning with block, kemudian ada juga pembelajaran yang berbasis dengan game, kemudian self-organized learning environment atau SOLE seperti itu. Kita tinggal mengklik saja provinsi apa. Misalkan kita akan menuju ke bagian provinsi Kalimantan Timur. Di sini adalah penampakan benda luar angkasa. Selamat pagi dan selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat Kabupaten Berau peserta webinar Merdeka Belajar bersama Rumah Belajar yang diselenggarakan oleh Sahabat Rumah Belajar 2021. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Suprapto SPD MPD selaku Sekretaris Dinas Kabupaten Berau yang juga merupakan Ketua PGRI Kabupaten Berau. Yang saya hormati Ibu Ade Putri Sriwenda, Duta Belajar Kalimantan Timur tahun 2020. Yang saya banggakan Ibu Nurdiansari SPD, Ibu Eka Dianti SPD, serta Ibu Hermuning Puspitasari SPD, Sahabat Rumah Belajar tahun 2021, serta Bapak Ibu peserta webinar sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita kesempatan untuk bersilaturahmi pada pagi hari ini, walaupun silaturahminya dalam media daring seperti ini melalui aplikasi Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari acara kita hari ini. Salam dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu peserta webinar sekalian, terima kasih telah bergabung dan hadir dalam webinar kali ini. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sahabat Rumah Belajar tahun 2021, di mana kami berempat merupakan bagian dari 30 orang peserta pembatik level 4 yang mewakili Kalimantan Timur. Jadi setiap di level 4 kegiatan pembatik ini diwakili oleh 30 orang per provinsinya. Pembatik sendiri merupakan singkatan dari pembelajaran berbasis TIK, yaitu sebuah program peningkatan kompetensi TIK guru yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri atas 4 level, yaitu level literasi, kompetensi, kreasi, dan berbagi. Nah, kegiatan pada pagi hari ini merupakan salah satu program yang menunjang program Merdeka Belajar yang diusung oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim. Sekaligus sebuah upaya untuk menghadapi perkembangan zaman, di mana di zaman ini teknologi digital dan informasi komunikasi melaju dengan cepat, termasuk pada anak didik kita. Sehingga kita sebagai guru dituntut untuk mengupgrade diri sehingga tidak ketinggalan zaman dan bisa menghadapi tantangan tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk memulai acara di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk dengan posisi siap.
Terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan doa yang dalam kali ini kami meminta kesediaan kepada Bapak Jam'an SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Suaranya muncul Pak Jahid? Aman Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Suprapto SPD MPD, dalam hal ini selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, Bapak Ibu narasumber, serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Sebelum memulai kegiatan, perkenankan untuk memandu kegiatan pagi ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Wabil khusus kepada yang beragama Islam, perkenankanlah kami untuk memandunya sesuai dengan syariat agama Islam. Kita mulai dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, pada pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama dalam acara webinar Merdeka Belajar bersama portal Rumah Belajar. Oleh karenanya ya Allah, kami memohon kepadamu, berkahilah acara dan kegiatan kami pada pagi hari ini sebagai sebuah kegiatan yang bernilai pahala di sisimu. Allahumma ya Allah, eratkanlah tali persaudaraan di antara kami, jadikanlah kami sebagai hamba yang senantiasa berdiri di atas petunjuk-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami, wabil khusus kepada seluruh umat muslim yang senantiasa berpegang teguh di atas petunjuk-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu, jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa bertakwa, yang senantiasa mengarahkan ubun-ubun kami di atas ketaatan kepadamu, dan janganlah Engkau wafatkan kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, Allahumma amin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa
wa tahiyyatuhum fiha assalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Jam'an SPDI. Semoga dengan doa tadi membawa keberkahan kepada acara kita di hari ini. Bapak Ibu sekalian, kegiatan webinar hari ini dirancang dengan waktu yang sesingkat-singkatnya karena koordinasinya juga tidak terlalu lama. Sebagai informasi, 4 orang SRB Kaltim 2021 yang melaksanakan kegiatan ini itu terpisahkan oleh jarak dan waktu. Kecuali saya dan Ibu Nur Diansari yang kebetulan kami adalah suami istri gitu. Jadi sementara Ibu Eka Dianti itu adanya di Sukan Tengah, kemudian Ibu Herbudik itu di Kepulauan Muara Tua. Jadi benar-benar hanya koordinasi melalui WA dan latihan beberapa kali lewat Zoom. Yang kami takutkan adalah kegiatan ini terkendala oleh jaringan, itu ketakutan di kami paling besar gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita lanjut pada acara berikutnya adalah keynote speech yang akan disampaikan oleh salah satu tokoh pendidikan di Kabupaten Berau, di mana beliau sudah lama malang melintang dalam dunia pendidikan. Beliau saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Berau yang juga menjabat sebagai Ketua PGRI Kabupaten Berau, Bapak Dr. Haji Suprapto SPD MPD. Mohon izin Pak, saya sharekan kurikulum vitae-nya. Baik, saya bacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama Dr. Haji Suprapto SPD MPD, 4 tanggal lahir Magetan 10 Desember 1964, agama Islam, instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, alamat di Sambaliung, Kabupaten Berau. Riwayat organisasi sebagai Ketua MKKS SMP tahun 2000 sampai 2004, Ketua MKKS SMA 2007 sampai 2011, Sekretaris PGRI Kabupaten Berau tahun 2005 sampai 2015, dan Ketua PGRI Kabupaten Berau yang dari 2013 sampai dengan saat ini. Kemudian riwayat jabatan yang pernah beliau tempati, pertama Kepala SMP Negeri 2 Sambaliung tahun 1996 sampai tahun 2000, Kepala SMP Negeri 1 Gunung Tabur tahun 2000 sampai 2004, Kepala SMA Negeri 5 Berau tahun 2004 sampai 2011, Kepala SMA Negeri 1 Berau tahun 2011 sampai 2013, Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Berau tahun 2013 sampai 2015, Kepala Bidang Dikdas tahun 2015-2017, kemudian Kepala Bidang P2TK Dinas Pendidikan Kabupaten Berau tahun 2017 sampai 2019, dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Berau tahun 2019 sampai dengan sekarang. Luar biasa sekali, banyak tentunya pengalaman yang sudah beliau rasakan selama berkecimpung di dunia pendidikan. Makanya oleh karena itu kita akan mendengarkan pencerahan dari beliau. Kepada Bapak Dr. Haji Suprapto SPD MPD, waktu dan room Zoom-nya saya persilakan. Sebentar Bu ya, buka acara sebentar ya. Di webinar dulu sebentar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Yang saya hormati, yang pertama adalah Ibu Ade Putri Sarwenda SPD sebagai Duta Rumah Belajar Kalimantan Timur tahun 2020. Dan yang saya hormati, saya banggakan para narasumber kita hari ini, Ibu Nurdian Sari SPD,
Wah, ini digiring-giring di ujung Berau, ya, perbatasan ini dengan Kutai Timur. Ibu Eka Dianti, SPD, Sukan Tengah, nah ini berada di tengah-tengah di Sambaliung nih. Kemudian Bu Hernuning Puspitasari, wah tadi disebut di payung-payung, ini di ujungnya berhadapan langsung dengan Filipina dengan Malaysia. Nah, ini kita punya satu pulau yang terluar, sangat luar biasa. Dan berikutnya Bapak Ahmad Mujahid, SPD, nah ini tokoh kita SMA 8 Berau, ini termasuk juga Ketua PGRI Kecamatan nih, luar biasa. Serta para peserta webinar yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang saya banggakan, terutama adalah inilah insan-insan guru, rekan-rekan anggota PGRI di Kabupaten Berau maupun di luar, yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan taufik dan hidayahnya, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Sehingga kita saat ini sama-sama bisa mengikuti webinar Sahabat Rumah Belajar Kaltim pada tahun 2021 pada hari ini. Yang pertama, Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, terima kasih atas inisiatif pelaksanaannya pada pagi hari ini telah melaksanakan webinar. Dengan harapan semoga hari ini bermanfaat khususnya bagi guru-guru kita serta kemajuan pendidikan di Kabupaten Berau maupun di Indonesia pada umumnya. Sekaligus saya juga sebagai Ketua PGRI Kabupaten Berau juga mengapresiasi serta memberikan penghargaan kepada rekan-rekan yang sudah punya inisiatif kegiatan kita di pagi hari ini, karena telah bersama-sama berjuang untuk salah satunya yakni meningkatkan kompetensi guru-guru kita di Kabupaten Berau. Selanjutnya saya sampaikan selamat dan sukses kepada para narasumber kita hari ini yang telah mengikuti kegiatan rumah belajar dan sudah mencapai level 4. Saya sampaikan selamat, dan memang sudah selayaknya ketika mendapatkan ilmu wajib berbagi kepada rekan-rekan terutama di Kabupaten Berau maupun minimal di lingkungan sekolah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terima kasih kesempatannya juga pada saya pada hari ini diberikan waktu. Dan sedikit mungkin perlu menyampaikan bahwa memang sangat tepatlah hari ini kalau kita selalu mengadakan webinar yang berkaitan dengan pembelajaran yang berbasis IT ini. Kita tahu bersama bahwasanya pandemi COVID-19 ini sudah hampir 2 tahun dan saat ini juga masih berlangsung dan kita pun belum tahu kapan berakhirnya. Nah, tentu saja selama 2 tahun sudah kita rasakan begitu besar dampaknya terhadap dunia pendidikan ini, khususnya COVID-19 ini. Nah, tentu saja upaya yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru selama ini sudah alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Berbagai macam cara yang dilakukan. Ketika tidak bisa melakukan tatap muka, tidak ada pilihan lain. Ketika tidak ada bisa melakukan luring, maka kita harus melaksanakan secara daring. Nah, ini momen-momen yang sangat tepat pada saat ini. Memang ada sebagian Bapak Ibu guru yang sudah bisa menjalankan dengan baik pembelajaran secara daring. Namun kadang-kadang kita maklum dengan kondisi geografis, tidak ada signal dan lain sebagainya, itu menjadikan hambatan. Sehingga pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Tapi alhamdulillah COVID-19 ini saat ini sudah mulai turun, mulai melandai, sehingga Kabupaten Berau sendiri sudah beberapa kecamatan menuju zona hijau. Tinggal beberapa saja yang tinggal zona kuning. Namun demikian, kebijakan kita di Kabupaten Berau untuk jenjang SD, PAUD, SD, SMP, kita sudah perkenankan untuk melaksanakan tatap muka. Meskipun dengan prosedur tahapan yang sangat ketat, ya, yang sangat ketat, sehingga betul-betul kita berhati-hati.
dengan cara proses pengajuan perizinan dari sekolah secara lengkap dokumennya, kemudian bisa baru melaksanakan tatap muka. Ketika pembelajaran tatap muka dimulai, bukan berarti bahwa online itu sudah berakhir. Karena apa? Tentu kita akan laksanakan secara blended atau secara hybrid. Ini perpaduan antara luring dan daring. Nah, saya bikin contoh saja, rekan-rekan kita yang sudah melaksanakan tatap muka hari ini, itu tidak bisa full 1 minggu anak-anak kita bisa hadir. Paling-paling ya seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, karena kita masih dibatasi maksimal 50% atau 30%. Nah, otomatis di sini tuntutan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring masih dituntut juga. Selain bisa bertatap muka di kelas yang hadir cuma 30% atau 50%, harapan kita murid-murid kita yang masih belajar di rumah juga bisa menikmati. Nah, ini bagi fasilitasnya yang sudah mendukung. Nah, tapi bagi yang belum mendukung, ya tentu saja menggunakan platform-platform sehingga anak-anak kita yang di sekolah, anak-anak kita yang di rumah tetap bisa mengikuti pembelajaran seperti di sekolah. Nah, inilah tantangan yang mungkin dihadapi oleh rekan-rekan guru yang saat ini. Bukan berarti setelah nanti tatap muka berakhir semua segalanya, tapi tentu kita akan berubah. Ya, mungkin kita yang sebagai guru-guru lama, ya termasuk saya dulu, sangat jauh perubahannya dengan zaman sekarang ini. Jadi tidak ada satupun guru yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara online. Tidak ada satu guru pun yang tidak bisa menggunakan pembelajaran berbasis IT. Nah, ketika saat ini ada inisiatif untuk melaksanakan pembelajaran ini yang disebut dengan rumah belajar ini, tentu inilah sangat tepat untuk mengatasi saat ini. Karena apa? Ya memang kita ketahui bersama, guru ini adalah jabatan yang profesional. Pekerjaan yang punya prosedur yang jelas, yang tetap, yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Pekerjaan yang tidak bisa digantungkan oleh orang lain. Pekerjaan yang setiap saat harus berinovasi, berkreasi. Nah, itu salah satu batasan profesional itu. Nah, ketika kita tidak bisa melaksanakan secara luring, tatap muka, maka otomatis kita segera menyesuaikan. Inilah harapan-harapan yang dituntut oleh peraturan maupun kebijakan kita bersama. Nah, memang guru itu idealnya adalah memang juga sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang yang disebut dengan guru yang profesional tadi. Apa itu? Ya, kalau sekarang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen 2005 itu jelas satu harus sudah S1. Yang kedua ada tambahan bersertifikat pendidik, artinya sudah bersertifikasi. Kemudian yang ketiga yang lebih penting lagi adalah memiliki kompetensi yang baik. Nah, guru itu ada 4 kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. 4 kompetensinya harus dimiliki. Nah, dan inilah yang harus dikembangkan, harus ditingkatkan setiap saat. Ya, salah satunya kompetensi profesional, di situ ada satu butir tentu yang menyebutkan mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan diri. Nah, ini sudah diwajibkan ini. Jadi tidak ada alasan satupun ketika guru-guru saat ini mengatakan, wah saya nggak bisa komputer, saya nggak bisa internet, saya nggak bisa menggunakan laptop. Nah, ini sudah tidak zaman lagi. Kalau dulu memang betul, tapi zaman saat ini itu tidak ada alasan, ya. Karena apa? Ketika Bapak Ibu mengatakan seperti itu, maka secara perlahan-lahan pasti akan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Apalagi murid-murid kita saat ini, selama pandemi ini di rumah banyak berkecimpung tentang IT. Bisa HP, bisa laptop, dan lain sebagainya. Ketika pembelajaran Bapak Ibu tidak menarik, ya tentu akan ditinggalkan. Ya mohon maaf, beribu maaf, masih banyak keluhan dari orang tua. Ketemu saya, Pak Prapto, gimana ini guru-guru kita ini? Hari-hari hanya ngirim tugas saja. Tugas dikirim, kerjakan halaman sekian. Setelah itu sore dikumpul.
Seperti itu. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita. Nah, tentu saja dengan hadirnya pelatihan semacam ini, webinar semacam ini, inilah strategi untuk meningkatkan kompetensi guru-guru kita. Nah, cuma memang kadang-kadang kesadaran untuk maju itu tidak semua dimiliki oleh guru-guru kita. Tapi saya berkeyakinan ketika kita sama-sama dari semua unsur, baik dari pemerintah, dari lembaga, ya, dari siapapun teman kita di sekolah, yang setelah ada istilah guru-guru penggerak dan lain sebagainya, ketika itu bergerak semua, saya berkeyakinan kita akan segera berubah, akan menyesuaikan. Nah, itu harapan saya. Mudah-mudahan dengan hadirnya pelatihan semacam ini secara berkesinambungan, secara terus-menerus, itu akan berkembang terus. Dan ini memang sudah merupakan salah satu kebijakan dari kementerian, dari Merdeka Belajar, yang turunkan sampai ke rumah belajar. Ini perlu kita dukung bersama-sama. Itu harapan Liga. Ya. Berikutnya, apalagi pandemi nanti saya katakan di awal, kapan berakhirnya kita nggak tahu. Ya, oleh sebab itu kita harus menggunakan secara terus. Nah, ini aplikasi-aplikasi maupun platform-platform pembelajaran harus banyak dikuasai oleh rekan-rekan kita. Karena tentu saja pembelajaran terutama yang menggunakan berbasis IT atau secara online ini tentu harus diawali dengan bahan ajar yang baik. Ketika kita tidak bisa membuat bahan ajar yang baik, tentu saya katakan tadi akan tertinggal oleh murid-murid. Yang kedua, medianya. Ya, laptopnya, komputernya, jaringannya, platformnya. Ini kalau tidak ada pasti mengalami kesulitan. Yang ketiga, peserta didiknya seperti apa, siap atau tidak. Yang berikutnya adalah orang tua. Nah, peran-peran inilah ketika kita bersama-sama, insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir, masa pandemi ini kami ingatkan juga nih tip kepada rekan-rekan guru semuanya, bahwa pembelajaran yang kompetensi yang akan dicapai khususnya adalah yang berkaitan dengan moral atau yang biasa disebut dengan afektif atau sikap dan spiritual. Ini mohon juga selalu diingatkan kepada anak-anak kita. Karena apa? Kalau masih tatap muka, anak-anak kita tidak hadir saja satu hari sudah kita cari. Anaknya rambutnya merah-merah dikit saja sudah kita tegur. Bajunya digulung-gulung saja sudah kita ingatkan. Tapi dalam kondisi pandemi, siapa yang mengingatkan mereka? Nah, inilah yang mungkin tantangan yang sangat berat masa pandemi ini. Saya yakin kita pendapat dengan beberapa ahli, kalau namanya hafalan, kognitif, ya, praktek, itu bisa dikerjakan sebentar saja. Ya, perkali-kalian bisa dikejar sebentar saja. Tapi ketika akhlak, sikap, moral, karakter, ini butuh waktu yang lama dan secara terus-menerus dan konsisten. Nah, ini yang saya khawatirkan. Makanya mohon maaf kami dari Dinas Pendidikan tetap mendorong bagaimana sekolah-sekolah segera tatap muka ketika situasinya ini sudah memungkinkan. Karena apa? Itulah yang bisa kita lakukan, terutama pembinaan karakter dan akhlak serta moral dan spiritual yang terhadap anak-anak kita. Nah, ini mohon Bapak Ibu meskipun secara blended, secara online, nanti bagaimana kiat-kiat Bapak untuk bisa Ibu semua untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang disebut tadi karakter, akhlak, moral, itu yang bisa tetap berjalan dengan baik. Itu harapan saya. Karena apa? Jangan sampai itu putus. Kalau itu putus yang disebut dengan loss, hilang, ini sangat mengkhawatirkan. Banyak kasus-kasus anak-anak sudah bermunculan, terutama di Kabupaten Berau. Ada kasus misalnya minum-minuman dan lain sebagainya, bahkan sampai meninggal, oplosan. Nah ini saya pikir juga salah satu juga kita tetap termasuk andil di dalamnya. Itu. Nah, untuk itu mungkin itu saja. Tadi saya mendengar waktunya sangat pendek. Ya, itu saja. Mudah-mudahan ini dapat memberikan motivasi kepada Bapak Ibu semua. Ya, tadi saya sampaikan, insya Allah saya tinggal 1 tahun lagi sudah pensiun, tapi paling tidak saya bisa memotivasi lah rekan-rekan guru yang masih muda-muda, perjalanannya yang cukup panjang. Mudah-mudahan pendidikan yang ada di Kabupaten Berau itu kita mimpi menjadi pendidikan yang maju, sejajar dengan kabupaten-kabupaten yang ada di luar sana, terutama yang ada di Jawa. Itu harapan kita semua. Dan itu tidak mungkin mimpi khayalan itu terwujud ketika kita tidak bersinergi dan kita tidak berbuat apa-apa. Dan salah satu langkah yang terbaik hari ini,
sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya salut sekali lagi. Biasanya narasumber itu teman-teman berada di kabupaten kota di Tanjung Redep. Tapi ini luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu teman-teman yang di pedalaman jauh di sana. Saya sangat mengapresiasi luar biasa. Di ujung perbatasan Berau, di tengah pulau, ya di tengah Tanjung Redep. Tapi alhamdulillah bisa melakukan itu semua. Sekali lagi saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa memicu dan memacu rekan-rekan kita untuk tetap semangat dan berupaya maksimal untuk memajukan pendidikan yang ada di Kabupaten Berau. Khususnya adalah yang berkaitan dengan IT. Mohon maaf saja, generasi kami yang tua-tua, yang 50 tahun ke atas, ini jujur aja sudah ketinggalan. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, apapun alasannya, harus mengikuti. Itu yang perlu kita tanamkan. Termasuk saya sendiri, yang usianya sekarang sudah memasuki 57, ya ini juga mau tidak mau harus mengikuti perkembangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu Pak Mujahid yang dapat saya sampaikan karena waktunya sangat pendek. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita dalam kondisi yang sehat walafiat dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti webinar ini sampai selesai dan ilmunya bermanfaat bagi diri kita, bagi anak-anak kita dan masa depannya untuk Kabupaten Berau yang lebih ceria lagi. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar sahabat Rumah Belajar Kalimantan Timur pada tahun 2021 di Kabupaten Berau secara resmi kita mulai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Bapak Haji Suprapto telah memberikan banyak motivasi-motivasi pada kami. Jujur beberapa kali saya merinding terhadap pemaparan tadi. Waktu kami mengikuti kegiatan ini dulu mikirnya ya jalan saja gitu, tapi semakin naik levelnya ada kesadaran bahwa kita di Kabupaten Berau ini cukup tertinggal dibanding dengan teman-teman di daerah lain, di Balikpapan, Bontang, apalagi kalau dibandingkan dengan di Jawa terkait dengan penguasaan teknologi. Nah, harapannya ini juga menjadi motivasi bagi diri kami pribadi dan teman-teman guru se-Kabupaten Berau. Oh, yang di ujung biduk-biduk bisa nih, yang di Pulau Muara Tua bisa nih, mungkin bisa memberikan semangat juga untuk itu. Kemudian ada sedikit info Pak. Ini sempat beredar di grup Pembatik level 3 kemarin. Di daerah Sumatera Barat, itu Dinas Pendidikannya membuat pelatihan khusus untuk persiapan pembatik. Sehingga kemudian mereka menghasilkan sahabat rumah belajar dan duta rumah belajar yang berkualitas. Nah, harapan kami, siapa tahu nih Dinas Pendidikan Kabupaten Berau bisa meniru program yang sama. Ya, mudah-mudahan ke depannya 2 atau 3 tahun ke depan Kabupaten Berau juga ada yang bisa tembus menjadi duta rumah belajar seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan inspirasi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Insya Allah nanti ke depannya, Pak. Oh, iya. Baik, terima kasih Pak. Acara selanjutnya yaitu pemaparan dari Duta Rumah Belajar Kalimantan Timur tahun 2020. Seorang guru yang luar biasa. Saya coba share biodata dari beliau. Beliau adalah Ibu Ade Putri Sarwenda, tempat tanggal lahir Balikpapan 14 Oktober 1989. Instansi sekarang adalah SLB Negeri Balikpapan. Beliau adalah guru di SLB Negeri Balikpapan yang juga merupakan duta rumah belajar Provinsi Kaltim tahun 2020. Juga merupakan instruktur nasional program sekolah penggerak tahun 2021. Program yang sedang digalakkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Riwayat pendidikan S1 Pendidikan Luar Biasa UNY Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2011, S2 Magister Manajemen UEP Surabaya tahun 2015 dan saat ini sedang menjalankan studi S2 Magister PLB di UNY juga. Riwayat short course Maternal Reflective Method Korea Selatan tahun 2019,
Human Sexuality Education for Children with Special Needs di Melaka, Malaysia tahun 2020. Kemudian prestasinya adalah terbaik 2 Simposium Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus jenjang SLB tingkat nasional tahun 2018. Terbaik kedua Guru SLB Berdedikasi dan Inovasi tingkat nasional tahun 2020. Penerima KEA 2020 Kaltim Education Award ya. Kemudian Duta Rumah Belajar Provinsi Kaltim tahun 2020 dan penerima penghargaan warga berprestasi bidang pendidikan Kota Balikpapan 2021. Luar biasa. Masih muda tapi begitu banyak sudah diraih dan kita akan mencoba untuk mendapat banyak mungkin inspirasi dari Putri Sarwenda. Kita berikan tepuk tangan virtual untuk menyambut Duta Rumah Belajar Kalimantan Timur tahun 2021 pada Ade Putri Sarwenda. Waktu dan room Zoom saya